Oke, baik, kita perdana kali ini ada di Podcast ya. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sudah sangat luar biasa pengalamannya di dunia aktivis. Ini dia, ada Mas Subadar ya. Kita ketemu lagi Mas Subadar. Sekian lama kita diskusi kali itu ya. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lama nggak ngobrol bareng sama kalian. Iya. Ini kira-kira kita perlu adanya satu gerakan baru lah kira-kira untuk mencapai satu tujuan bersama kira-kira. Gimana aktivitas Mas Subadar kira-kira untuk hari-hari pandemi seperti ini? Ya, ngomong aktivis itu kan tidak ada kata diam. Walaupun dengan segala keterbatasan di masa pandemi ini ya, kita harus tetap beraktivitas, tetap bergerak. Nah, ya kegiatannya masih tetap pada wilayah organisasi, kaderisasi di organisasi, dan itu yang membuat tambah segar hidup ini. Memang pandemi ini benar-benar harus memutar otak lah untuk kreatif itu. Betul. Tapi gerakan pelajar kira-kira menurut Mas Subadar sendiri seperti apa sih dengan zamannya Mas Subadar sendiri ketika pelajar, kemudian dengan hari ini gitu dalam konteks pelajar di era pandemi seperti ini? Di masa pandemi yang semacam ini memang hal baru sih kalau dari yang saya rasakan ya, karena memang ya ini wabah ini baru bagi saya. Dulu ya tidak ada sebenarnya. Cuman memang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak pelajar dikala kemudian mereka belajar di rumah masing-masing, dan kemudian lingkungan sosial mereka jelas dibatasi untuk bertemu secara langsung. Betul. Ini tantangan tersendiri, apalagi bagi pelajar yang notabene aktivis. Wah, ini mungkin ruang geraknya akan lebih dibatasi gitu kira-kira. Betul. Dan ini tantangannya kan cukup berat. Kalau bicara zaman dulu ya, karena nggak ada kondisi macam ini, ya aktivitasnya. Cuman sekali lagi saya katakan, tantangan ini tidak boleh membuat kita menjadi surut. Dan ini akan yang bisa menjawab memang ya pelajar hari ini. Dan setiap masa itu akan terukir sejarah sendiri gitu. Jadi kalau saya dulu di masa menjadi pelajar ya pada kala itu dengan konteks saat itu ya, kami harus menuliskan, mencatatkan sejarah kami itu harus seperti apa. Hari ini semacam itu juga. Ada kata setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, seperti itu kira-kira. Betul. Cuma peran yang harus dilakukan hari ini kira-kira, karena kan dunia media sosial juga harus benar-benar berperan, digitalisasi lah bahasanya gitu. Kira-kira mengenai milenial urban, kalau saya mengatakan itu milenial urban, karena pelajar hari ini itu kan pelajar yang sudah punya pemikiran kota, bukan lagi sudah kolot. Artinya memang benar-benar milenial urban. Itu kira-kira menurut Mas Subadar sendiri, peran apa yang harus benar-benar diambil hari ini? Ini satu hal, ada dua kata ya, pandemi dan kemudian digitalisasi. Ini hari ini sangat akrab sekali, dan ya saya katakan takdir zaman ya. Kemudian ketika masyarakat ini sudah terkoneksi melalui dunia digital, terus tiba-tiba ada pandemi, ya kemudian menyesuaikan dengan era baru dan orang bertemu secara langsung dibatasi, kemudian harus beraktivitas menggunakan media. Ini ya saya katakan takdir zaman, dan kemudian takdir ini nggak perlu diratapi, tapi kemudian harus disyukuri gitu ya. Dan kemudian bagaimana manusia itu kemudian mengelola takdirnya kan. Ya kalau kemudian dia diam, dia terpuruk, ya habis. Tapi kalau teman-teman pelajar ini kemudian berkreasi dengan segala keterbatasan yang ada,
dan memiliki jiwa yang pantang menyerah, wah, pastinya akan ditemukan banyak hal-hal yang baru dan kemudian itu karya-karya baru. Dan pelajar itu ya harus berkarya memang. Harus berkarya. Tantangannya itu tadi di tengah demikian ya digitalisasi itu begitu luar biasa dan kemudian manusia itu kemudian terdorong menjadi gampang ya, semuanya gampang akhirnya rasa malas muncul. Betul. Mau beraktivitas. Nah, ini tantangannya juga di era semacam ini. Berarti memang harus out of the box lah, harus keluar dari zona nyamannya yang mungkin hari ini kan pelajar udah libur, kemudian harus Zoom dari rumah sendiri. Memang harus berkarya kira-kira seperti itu. Betul. Walah, kamu aja lah ketika kondisi semacam ini terus kamu mungkin tidak bisa beraktivitas di luar, apa yang kamu rasakan? Kan itu akan jadi tantangan. Iya betul, bosen lah ya, boring ya. Bener-bener harus berkarya memang. Cuma dalam hal ini kan memang harus kita bener-bener jihad untuk menghadapi suatu persoalan pandemi hari ini. Udah 1 tahun kita kan sudah pandemi seperti itu. Kira-kira jihad seperti apa sih yang harus dilakukan hari ini untuk oleh pemuda atau oleh pelajar? Ya, kalau berbicara jihad itu kan kalau diartikan itu sebenarnya tidak, karena memang hari ini sempat ada penyempitan makna seolah-olah jihad itu urusannya dengan perang. Tidak semacam itulah. Jihad itu sejatinya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh ya dalam mengisi kehidupan ini dengan cara yang membuat sebuah kebaikan. Membuat sebuah kebaikan, karya-karya yang positif ya. Ini jihad. Nah, kalau di masa pandemi semacam ini, wah ini kesempatan luar biasa menurut saya kita berjihad. Nah, jihad itu bicara tentang berkarya dan bermanfaat. Berkarya dan bermanfaat. Nah, itu yang harus kita buat satu kampanye gitu kan. Manfaat terhadap sesama kan gitu. Bukan manfaat tidak hanya pada dirinya. Nah, di masa pandemi ini pelajar itu ya harus bergerak bagaimana kepada dirinya bermanfaat, kepada orang lain bermanfaat. Dengan cara mana? Ya, sederhana sebenarnya. Cuman memang implementasinya cukup rumit. Apa ya? Pertama, ya bagaimana menegakkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan betul. Pakai masker gitu ini ya, pakai masker. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Dan itu tantangannya berat. Di tengah kemudian anak muda ingin berkumpul dibatasi. Ini kan cobaannya berat. Tapi kalau mampu menjaga itu, dia menjaga dirinya, bermanfaat untuk dirinya, juga manfaat untuk orang. Tambah kemudian ke depan mau ada vaksinasi. Wah, ini yang benar-benar harus menarik, harus kita bahas juga ini masalah vaksinasi juga ya. Ya, pelajar punya peran penting di sana nantinya. Kalau sampai mau berkontribusi terhadap bangsa ini, caranya saat ini yang mudah. Dengan apa? Ya kita ikut dalam proses vaksinasi ini, mensukseskan vaksinasi. Kenapa? Dengan kita siap divaksin, itu kan sama halnya kita juga menjaga orang lain. Nah, saling jaga gitu kan ya. Tuh. Nah, kalau anak mudanya, pelajarnya kemudian dengan kepentingan ngapain saya vaksin nasional dengan argumentasi, itu kan hanya pemuda yang hanya berpikir untuk dirinya. Dan patut diingat, di zaman yang semacam ini, orang yang hanya berpikir untuk dirinya maka akan ditelan oleh zaman. Wah, ini menarik. Karena apa sih? Mungkin pelajar di luar itu masih ragu lah dengan vaksin ini seperti apa, kemudian membahayakan buat dirinya atau seperti apa tidak. Mungkin itu yang menjadi satu pertimbangan dan sudah dicontohkan juga oleh presiden kan seperti itu pada tanggal 13 kemarin menjadi orang yang pertama divaksin. Saya kira itu juga menjadi salah satu contoh gitu. Dan Kabupaten Pasuruan harus mulai lah dari pelajarnya begitu ya. Kayaknya saya siap Mas untuk jadi orang yang pertama gitu. Ya harus lah. Ini sudah dicontohkan oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya, oleh ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh kita sudah dicontohkan di atas sana. Bagaimana mereka, beliau-beliau itu siap
divaksin. Menjadi orang yang pertama kali divaksin itu untuk membuktikan bahwasanya vaksin ini aman. Dan dengan divaksin ini kemudian kita ingin menjaga bangsa ini, menjaga masyarakat ini. Ini kesempatan bagi anak-anak muda. Kalau sampai mau menjadi pelajar yang pertama siap divaksin itu luar biasa. Itu harus memang benar-benar dicontohkan lah dari diri kita. Karena kalau zaman dahulu mungkin pelajar ataupun pemuda dahulu kan memang ikut perang. Yeah. Melawan penjajah. Hari ini tidak. Hari ini kan melawan kondisi yang seperti ini, pandemi. Karena kalau kita tidak saling membahu, ya kita akan seperti ini aja gitu. Yeah. Kira-kira satu kalimat untuk pemuda atau untuk pelajar, kira-kira biar semangat untuk berjihad dalam konteks ini kan untuk melawan pandemi seperti apa, Mas? Ya, pelajar yang merdeka itu, dan pelajar yang memang siap berjihad itu ya pelajar yang berkarya untuk kemajuan dirinya dan kebermanfaatan untuk lingkungan. Itu bagi saya pelajar yang merdeka dan mampu berjihad. Mungkin itu yang... mungkin itu. Berarti memang kalau kita tarik kesimpulannya bahwa sebagai seorang pelajar itu kan ya harus, intinya yang harus kita kampanyekan adalah berkarya dan bermanfaat. Betul. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang pelajar ini manfaat untuk sesama, minimal untuk orang-orang yang dalam circle kita gitu kira-kira. Betul. Ini sangat menarik diskusi kita kali ini, Mas. Mungkin next karena sudah mau nyampe juga di lokasi yang sampean tuju ini. Karena lagi-lagi Nujek itu, Mas ya. Yeah. Nujek itu kan jujur dan hemat ya. Kita orang itu harus benar-benar pakai Nujek lah, karena salah satu upaya kita untuk mendorong kemajuan teknologi di NU, salah satunya seperti itu. Betul. Bagaimana kira-kira dengan Nujek ini menurut jenengan? Ya, Nujek ini sebuah karya terbaik sih dari kader NU, warga NU, dan ini harus didukung oleh warga NU. Dengan cara bagaimana mendukungnya? Ya karena ini adalah buatan warga kita, buatan kader kita. Ya kita harus pakai Nujek. Jujur dan hemat. Dan terima kasih, Mas, sudah pakai Nujek, dan terima kasih, jangan kapok-kapok karena juga drivernya ini juga masih belajar juga kira-kira seperti itu. Tapi sudah terasa nyaman. Alhamdulillah, terima kasih. Ini udah mau nyampe kira-kira, Mas. Iya. Sesuai dengan aplikasi nih ya. Iya, betul. Terima kasih. Beberapa ratus meter ke depan ini. Terima kasih, semoga bisa nyaman dan pakai Nujek kembali. Terima kasih, Mas. Ini sudah nyampe ini ya. Ini rumahnya nggih, Mas. Ya. Siap. Oke, nanti kita mungkin bisa langsung order pakai Nujek, dan terima kasih. Ya, terima kasih, Mas ya. Bisa bertemu dan kemudian bisa berdiskusi. Siap. Terima kasih, Mas Beda.